Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, juga para jamaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah, khususnya yang telah mewakafkan masjid ini, dan para donatur yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirahnya. Kubur mereka semua Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Dan keluarga kita, jamaah kita, atau kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, di antaranya Ketua Masjid Jami'ul Khair Bapak Ustaz Haji Muhammad Hashim, mudah-mudahan dengan Fatihah ini segera penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa diberikan taufik dan hidayahnya. Allah jaga kesehatan kita, Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita. Ala hadhihi niyyah wa khususan li muallif hadha al-kitab wa ala ma wassala as-salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وسننه السحور. Itu ya kemarin ya. وبالتمر أحب ويحصل ولو بجرعة ماء ووقته من نصف الليل وتأخره أولى ما لم يقع في الشك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السحور أكله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. رواه أحمد وقال صلى الله عليه وسلم خير خصال الصائم السواك. رواه البيهقي وقال إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كان نورا بين عينيه يوم القيامة. رواه الطبراني. وتعجيل فطر إذا تحقق الغروب إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Hadirin sekalian, selanjutnya kita masuk di dalam sunnah di dalam berpuasa. Kesunnahan yang pertama sudah kita bicarakan, yaitu as-sahur. Makan sahur, makan minum yang dilakukan pada waktu sebelum subuh, as-sahur. Di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakatun. Sahurlah kalian, makanlah, minumlah, ya. Karena di dalam sahur itu ada keberkahan, ya. Keberkahan kemarin sudah disampaikan oleh para ulama, di antaranya keberkahan orang berpuasa dengan dia melaksanakan sahur adalah ziyadatul quwwah ala ada'is shaum wan nasyat, ya. Berkahnya orang nyaur itu ziyadatul quwwah,
menambah kekuatan untuk puasa, ya, itu berkahnya, kebaikannya. Wan nasyat, dan semangat untuk terus menyelesaikan ibadah puasa dengan lillahi ta'ala. Itu makna as-sahur. Dalam hadis yang lain, ya, wa yu'ayyiduhu hadithu ista'inu bi ta'amis sahari ala siyamin nahar. Ya, saya baca di dalam keterangan syarahnya, ya. Kata Nabi, ista'inu bi ta'amis sahar. Minta tolonglah kalian dengan makan sahur untuk puasa di siang hari. Wa bil qailulati ala qiyamil lail, dan minta tolonglah kalian, artinya lakukan, ya, ambil bentuk pertolongan yang diberikan oleh Allah kepada kalian, bil qailulah ala qiyamil lail, ya, dengan tidur sebentar pada waktu siang hari, baik sebelum zuhur ataupun setelahnya, alal khilaf. Ya, tidur siang itu baik sebelum zuhur ataupun setelahnya. Boleh milih, tinggal mana yang maunya, ya. Untuk apa? Ala qiyamil lail, untuk supaya bisa membantu kita bangun pada waktu malam hari, ya. Selanjutnya, ya, kita baca tu di dalam matanya, wa bit tamri ahabbu. Sahur dengan apa? Dengan kurma itu lebih dicintai dan lebih terhormat, lebih disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi kalau ini biasanya sahur kalangan bangsa Arab, ya, nyaurnya pakai kurma doang. Kalau kita pakai kurma doang belum kena, gitu. Ya, biar kata sekerdus tuh kurma, katanya. Ya, belum kena nasi, ya, apalagi mindo nambah, nah, ya. Beda dari adat tradisi, ya, beda. Ya, kalau kita kudu kena nasi, ya, sahur. Tapi seandainya nggak ada apa-apaan, ada kurma, ya, jadi itu. Wabit tamri ahabbu wa yahsulu walau bi jur'ati ma'in. Jangankan ada kurma, seandainya tidak ada apa-apa yang kita gunakan untuk makan atau minum untuk sahur, meskipun cuma dengan seteguk air, nah, untuk mengambil berkah puasa dengan sahur. Sahurlah meskipun wa yahsulu walau bi jur'ati ma'in, meskipun hanya dengan seteguk air. Misalnya dia dah makan nih, udah perutnya masih kenyang, ya, makan nasi nggak nafsu, tapi ini waktunya waktu sahur, jangan sampai nggak sahur. Nah, minum aja dah, ya, jangan sampai nggak sama sekali. Ambil keberkahan waktu sahur untuk kita makan sahur, meskipun nggak makan tapi cuma seteguk air atau berapa teguk minuman. Nah, itu merupakan sunnah di dalam kita memperkuat puasa kita dengan makan sahur. Wa waqtuhu min nisfil laili. Nih, kenapa tadi dikatakan yang paling bagus itu kurma? Li khabarin khairu suhurikum at-tamru, kata Nabi, ya. Sebaik-baiknya makanan sahur bagi kalian adalah tamr, kurma, ya. Wa yadkhulu waqtuhu min nisfil laili. Ini kapan waktu orang dikatakan sudah boleh sahur, ya, boleh dan sudah masuk waktu sahur kapan? Wa yadkhulu waqtuhu min nisfil laili, masuk waktu sahur dari mulai pertengahan malam, jam 12 ya tuh, ya, jam 12 terus sampai sebelum subuh. Nah, itu waktu makan sahur sudah boleh,
ya. Tapi nanti ada sunnah, ya, sahur itu dilakukan atau makan sahurnya takhir, ya, mengakhirkan makan sahur kira-kira mungkin kurang setengah jam lagi, subuh kurang setengah jam, ya, baru kita makan sahur. Nah, itu menjelang akhir-akhir itu lebih utamanya. Min nisfil laili wa ta'akhuruhu aula, tuh dia, ya, dan mengakhirkan sahur lebih utama. Wa huwa ila qurbil fajri biqadri ma yas'u qira'ata 50 ayah. Kira-kira berapa tuh waktu-waktu takhir yang paling afdal buat sahur, kapan tepatnya? Ya, kira-kira katanya, kata ulama, ya, sebelum subuh, mendekati subuh, ya, dari sebelum subuh, ya, jam 4 misalnya, subuh jam 4:30, dari jam 4 gitu. Kira-kira orang selesai membaca 50 ayat dari Al-Quran, ya. Ya, itu perkiraannya, perkiraan kita ya setengah jam dah, ya, setengah jam sebelumnya tinggal makan doang. Nah, tinggal makan sahur. Nah, itu waktu yang takhir, ya. Ma lam yaqa fi syak, sunnah mengakhirkan sahur, ya, belakangan makannya apabila memang tidak jatuh di dalam keraguan-raguan. Seandainya kalau akhir banget dia bisa ragu-ragu, ini bisa entar telat, ya, lagi makan udah subuh, masih di sini lagi enak-enaknya, tahu-tahu udah azan, ya, jadi dia ragu-ragu. Nah, maka kalau ragu-ragu seperti itu lebih awal sedikitnya apa-apa, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sahuru akluhu barakatun. Kata Nabi, as-sahur ka Rasul, ya, makan sahur itu, ya, sahur makannya adalah berkah. As-sahuru akluhu barakatun, ya. Sahur makannya adalah berkah. Apa barakatun? Ay ziyadatun fil ajri li'annahu yuqawwi 'ala as-shaum. Maknanya barokah di dalam sahur adalah ziyadatun fil ajri, menambah besar pahala, menambah kekuatan puasa, menambah semangat untuk melakukan puasa. Nah, itu makna barokah. Barokah atau berkah di dalam makan sahur, ya, bertambah pahalanya, ziyadatun fil ajri li'annahu yuqawwi 'ala shaum. Fala tad'uhu, masih kata Nabi, ya, dalam hadisnya, maka janganlah kalian tinggalkan makan sahur, ya, jangan sampai enggak nyaur. Walau ayyajru'a ahadukum jur'atan min ma', meskipun kalian hanya meneguk seteguk air. Kenapa? Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Nih, ya, sebab apa selanjutnya kata Nabi? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya bersolawat, mendoakan. Bersolawat artinya mendoakan kepada orang-orang yang makan sahur. Jadi tambahan di dalam hadis ini bahwa orang yang makan sahur mendapatkan doa dari Allah dan para malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat. Nah, kalau Allah bersolawat, maknanya apa? Salatullah alaihim rahmatuhu iyyahum. Kalau Allah bersolawat kepada orang yang sahur, maknanya
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin, kan gitu. Kalau diartiin, sungguhnya Allah bersolawat kepada orang yang sahur. Apa maknanya Allah bersolawat? Rahmatuhu iyyahum, artinya Allah memberikan rahmat kepada orang yang sahur. Allah memberikan kasih sayangnya, Allah mengucurkan dan terus menurunkan banyak rahmatnya, kasih sayangnya kepada orang yang makan sahur. Itu maknanya Allah bersolawat kepada orang yang sahur, ya. Wa malaikatahu, malaikat juga bersolawat kepada orang yang makan sahur. Apa maknanya solawatnya malaikat? Wa salatul malaikah istighfarun lahum. Nah, kalau malaikat bersolawat kepada orang yang makan sahur, maknanya malaikat memintakan ampunan untuk orang yang makan sahur. Tuh, ya. Ini pengertian innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Solawatnya Allah adalah maknanya Allah berikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada itu orang. Solawatnya malaikat maknanya adalah Allah, para malaikat memohonkan ampunan, mintakan ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang makan sahur. Itu makna daripada hadis innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Jadi penting, luar biasa dengan hadis-hadis di dalam kesunahan, di dalam puasa, khususnya di dalam makan sahur ini banyak sekali fadilahnya, ya, dari segi keberkahan, dari segi doa, dari segi kekuatan, dari segi pahala yang begitu besar dan banyak, yang membedakan dengan orang yang puasa nggak nyaur. Karena dia juga puasa tapi dia nggak nyaur. Nah, itu bedanya di sini, ya. Bedanya orang yang makan sahur tadi itu hadisnya banyak fadilahnya, ya. Makanya sampai kata Nabi, janganlah kalian tinggalkan meskipun kalian sahurnya hanya dengan seteguk air doang. Tuh, ya. Wa minha, selanjutnya sunnah-sunnah di dalam berpuasa. Qala sallallahu alaihi wasallam, khairu khisalis shaim as-siwak. Kata Nabi, sebaik-baiknya perbuatan orang yang puasa adalah bersiwak. Sebaik-baiknya perbuatan orang yang berpuasa adalah bersiwak. Yang dimaksud di dalam hadis ini bersiwak sebelum waktu zuhur, ya, dari mulai habis subuh, ya, pagi, ya. Maka hukum seperti bersiwak ini adalah sama diantaranya sikat gigi, ya. Jadi orang puasa sahur belum sikat gigi, niatin di situ sebagai, ya, dia bersiwak, ya, karena siwak merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi memang ketika bersikat gigi atau kita gosok gigi kita dalam keadaan berpuasa beda dengan gosok gigi ketika kita lagi nggak puasa, ya. Yang pertama, odolnya juga jangan banyak-banyak, tak ketelan bisa, rasanya enak tuh, ya. Atau juga kumurnya pun jangan banyak-banyak, ya. Itu karena gosok gigi kan dia butuh banyak air. Adapun kalau siwak kan cuma kayu aja itu berjalan. Jadi kalau berkumur atau gosok gigi lebih hati-hati, dia harus diperhatikan, jangan terlalu lama-lama, jangan terlalu banyak-banyak, ntar kayak kelupaan gitu, ya, kelupaan. Nah, makanya termasuk juga ketika lagi berpuasa, puasa apa aja, ya. Kan sunnah ketika berkumur, ya, kumurnya benar-benar. Itu kan di dalam wudu, dalam keseharian wudu kita,
kita kalau kumurnya sunnahnya mubalaghah fil madmadah wal istinsyaq. Mubalaghah benar-benar kumurnya itu di luar atau di luar keadaan puasa. Tapi kalau kita lagi puasa, kumur dalam wudhu kita sekedar aja. Tuh, ya dibedain. Jangan justru dibalik. Lagi biasa nggak puasa, ya kumurnya biasa aja. Giliran lagi puasa, kumurnya, bening-bening banget airnya tuh, ya banyak banget. Nah, jangan kebalik, ya. Ketika berkumur dalam keadaan tidak berpuasa, itu mubalaghah, benar-benar kumurnya. Tapi kalau lagi puasa, sunnahnya justru sekedarnya saja, itu ya. Ya gimana sekedarnya nih itu, gitu doang tuh, sekedar doang, ya. Itu udah dapat pahala sunnah berkumur. Siwak, ya. Rawahul Baihaqi wa qala idza sumtum fastaku bil ghadati wa la tastaku bil 'ashyi. Hadis Nabi, ya, tentang bersiwak, perintahnya. Ini dia. Idza sumtum fastaku bil ghadah. Kenapa tadi disuruh bersiwak? Karena siwak itu ibadah. Sehingga di dalam puasa pun disunnahkan juga bersiwak, tapi waktunya masih pagi, ya. Nah, ini dia. Kata Nabi selanjutnya, idza sumtum, apabila kalian berpuasa, maka bersiwaklah bil ghadati, pada waktu pagi hari. Bil ghadati ayat dhahwah, ayat duha, waktu duha atau pagi. Masih boleh kita bersiwak. Tuh, ya, karena ada perintahnya. Wala tastaku bil 'ashyi. Nah, jangan kalian bersiwak pada waktu setelah zuhur. Itu namanya al-'ashyi. Ya, wala tastaku bil 'ashyi wa ma baina az-zawal ila al-ghurub. Tuh. Al-'ashyi waktu antara mulai zuhur seterusnya sampai maghrib. Itu yang enggak boleh kita bersiwak. Ya. Kenapa? Ada hadis la khulufu famus shaim atyabu indallah min rihil miski. Bersiwak itu kan merubah, ya, rasa yang ada di dalam mulut kita, ya. Makanya disunahkan bersiwak karena adanya perubahan yang terjadi dalam mulut kita, baik dari bau pun ataupun rasanya, maka disunahkan bersiwak. Tetapi ketika sedang berpuasa setelah zuhur, itu dihindarin, ya, jangan sampai karena itu dilarang. Kenapa? Ketika udah zuhur ke sono terus itu khuluf, ya, bau mulutnya orang yang berpuasa mendapatkan jaminan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti dia lebih wangi daripada minyak wangi yang paling termahal di dunia. Minyak wangi kasturi seandainya yang paling wangi, maka nanti ketika dibandingkan dengan bau mulutnya orang yang berpuasa, di sisi Allah lebih wangi baunya. Atyabu indallah, yaitu kata Nabi dalam hadisnya, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa nanti pada hari kiamat lebih wangi di sisi Allah, lebih harum di sisi Allah, di sisi para malaikatnya Allah daripada minyak wangi yang sangat mahal. Bahkan nanti orang yang berpuasa, ya, ketika dibangkitkan yaumul ba'ats, dibangkitin dari kubur, yafuhu raih, katanya mulutnya mengeluarkan bau wangi harum yang sangat indah, bau yang sangat wangi banget. Itu menunjukkan bahwa ini orang-orang yang ahli shaim, ya, orang yang ahli berpuasa. Kenapa? Ini menunjukkan kemuliaan nanti pada hari kiamat ketika dibangkitkan, mulutnya
wangi baunya, subhanallah, ya. Fa innahu laisa, selanjutnya ya, tentang orang yang menjaga siwak dalam hukum fikihnya. Jadi kalau bersiwak setelah zuhur itu makruh, ya. Fa innahu laisa min shaimin taibasu syafatah bil anshi, kata Nabi, karena sesungguhnya tidaklah orang yang berpuasa yang kering kedua bibirnya pada waktu siang hari, melainkan nanti pada hari kiamat akan nampak, akan ada tanda cahaya nur di antara kedua matanya. Tuh, ya, itu nur, ada cahaya di antara dua mata orang yang menjaga dirinya tidak bersiwak setelah zuhur, ya. Sebagai apa kata ulama di sini? Yakni fayas'a bihi, ya, dengan cahaya itu dia bisa melihat mana sesuatu yang menjadi kemuliaan, dan dengan cahaya itu kata ulama orang ini menunjukkan bahwa ini orang memiliki kemuliaan karena dia punya cahaya di antara dua matanya, ya. Karena pada hari kiamat itu nanti di padang mahsyar, ya, orang yang kafir ataupun orang munafik tidak memiliki cahaya sedikit pun. Dia wajahnya hitam legam, bahkan hitam banget. Maka nanti yang membedakan perbuatan orang-orang beriman dengan cahaya wudhunya, dengan cahaya puasanya, dengan cahaya ibadah-ibadah yang lainnya, itulah yang membedakan bahwa mereka yang memiliki cahaya adalah orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, orang yang menjaga dirinya, mulutnya kering, ya, tidak bersiwak setelah zuhur, maka nanti mendapatkan, Allah berikan cahaya di antara kedua matanya, yakni fayas'a bihi. Nah, artinya dengan cahaya itu dia bisa berjalan, ya, enggak gelap. Aw yakunu alamatan lahu yu'raf biha fil mauqif. Tuh, ini penjelasan ulama katanya. Atau tanda itulah yang menjadi kemuliaan penghormatan Allah kepada orang yang beriman, yang suka berpuasa. Itu nanti di mauqif, di padang mahsyar, itu tanda alamat orang-orang yang dimuliakan Allah, dia punya cahaya, ya. Qala Sya'rani wa yabsu syafatain kinaya an 'atshi as-sha'im lirrumah lahu ghaliban. Rawahu Tabrani. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Selanjutnya, sunnah di dalam puasa ta'jilul fitri wa ta'jilu fitrin, menyegerakan berbuka, menyegerakan berbuka, ta'jil, segera, menyegerakan berbuka puasa. Idza tahaqqaqa al-ghurub, kalau memang sudah nyata. Udah nyata itu udah beneran masuk. Jangan cuma baru prasangka aja, ya. Kalau baru prasangka kayaknya udah maghrib kayaknya. Nah, jangan. Itu bukan bagian dari takjil, bukan segera, itu ceroboh. Ingat, ya, harus tahakkuk. Tahakkuk itu udah benar masuk waktu maghrib, ya. Jadi nggak bisa pakai zon, prasangka, ya. Ini sunnah. Wa ta'jilu fitrin. Kenapa? Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ya, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra. Kata Nabi, la yazalun nas, ya, manusia akan senantiasa dalam kebaikan, artinya benar yang dilakukannya, ma ajjalu al-fitra, selama mereka menyegerakan berbuka puasa.
La yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra. Manusia senantiasa dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka puasa. Itu yang terbaik. Jadi ketika datang waktu berbuka, maka yang paling bagus adalah segera berbuka. Dia lagi ngapain, lagi baca apa, lagi baca Quran, lagi apa tuh, lagi ibadah aja, berhenti langsung. Lagi nyuci motor doang, ya, lagi ngerjain sesuatu urusan dunia. Nah, putusin semuanya, segera kita batalkan puasa kita. Idza tahaqqaqa al-ghurub, kalau memang sudah nyata, udah jelas masuk waktu maghrib. Wa taqdimuhu 'ala shalah. Tuh, isya itu. Tuh udah isya. Udah isya belum? Bukan. Bener nih, kayak baru mulai ngaji gitu. Ya, baru berapa baris? Betul gak? Baru berapa baris tuh? Ya Allah. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita pada sehat semuanya. Ya, ilmu yang kita pelajarikan ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.